Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tumang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Minggu 29 Maret 2026. Tema kita hari ini adalah dari pujian menuju cacian yang didasarkan pada teks Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66. Hari ini kita sebagai orang Katolik memasuki pekan suci yang diawali dengan perayaan Minggu Palma. Di dalamnya ada dua pemandangan yang sangat kontras. Dua peristiwa yang saling bertolak belakang. Semula semua orang yang tumpah ruah di jalan, bersorak-sorak, bernyanyi-nyanyi, melambai-lambaikan daun palma. Pakaian mereka juga dihamparkan seraya memuji Yesus. Hosana putra Daud. Tetapi begitu masuk ke kota Yerusalem, mereka mendakwa Yesus dengan vonis mati. Dua peristiwa yang sangat tragis. Dari sini mari kita belajar tentang tiga hal penting berikut. Yang pertama, diam. Yesus dituduh menghujat Allah. Dia diolok-olok sebagai manusia hina dan durhaka. Namanya dibusukkan oleh berita hoax. Ia dicurangi oleh persekongkolan yang sangat keji. Semua orang begitu emosi dan ingin agar Yesus segera mati. Terhadap semua hal buruk yang dialamatkan kepadanya, Yesus ternyata hanya diam. Meskipun diperlakukan tidak adil, disalahkan padahal dia benar, Yesus tidak melawan dan membela dirinya sendiri. Yesus hanya menanggapi yang berkaitan dengan identitasnya. Selebihnya, segala tuduhan dan semua yang buruk diterima di dalam diam, tanpa pembelaan sama sekali. Mengapa Yesus berlaku demikian? Itulah cara paling indah yang dipakai Yesus agar manusia selamat. Yesus rela menjadi kurban, tidak memberontak meski dirinya disamakan dengan penjahat. Ia membiarkan semua yang buruk menimpa dirinya, sebagaimana mereka yang tidak bisa membela diri, agar kuasa jahat bisa dikalahkan. Cintanya yang besar kepada Bapa dan manusia membuat Yesus rela mati. Diam itu adalah sesuatu yang penting di sini. Inilah diam yang berarti emas. Sebab kadang-kadang perjuangan tidak harus digembar-gemborkan. Acap kali perlawanan tidak harus dengan menantang dengan kata-kata yang keras. Terhadap fitnah dan dusta, perlakuan tidak adil, dan pencemaran nama baik, kadangkala tidak harus dilawan demi sebuah harga diri. Untuk menyelamatkan sesama seringkali tidak perlu membela diri dengan kata-kata perlawanan. Yesus diam, tetapi hatinya dipenuhi cinta dan terus aktif melakukan yang baik dan yang benar. Dalam perlakuan keji terhadap orang yang tidak beriman, dari orang yang tidak beriman tersebut, diam adalah senjata emas untuk menaklukkan kejahatan. Lalu yang kedua, tentang ketaatan. Di Taman Getsemani, ditemani oleh para muridnya, Yesus sangat sedih dan gelisah. Itulah reaksi manusiawi yang terjadi. Ia lantas berkata kepada para muridnya yang mengikuti dia, "Hatiku sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Dari situ ia lantas berdoa kepada bapaknya. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus menunjukkan bahwa semua yang dihadapinya bukan persoalan yang berat biasa. Tetapi inilah benar-benar mega berat. Bagaimana mungkin sebagai anak Allah yang telah berkeliling di seluruh penjuru untuk mewartakan kabar baik, justru menerima akhir yang mengerikan seperti ini. Ia bisa saja melawan, memberontak, dan memenangkan pertandingan dengan cepat. Namun mengapa Yesus membiarkan dirinya dihinakan seperti itu? Selain karena cintanya yang besar kepada Bapa, juga karena Yesus taat kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapanya lah yang menjadi segala-galanya bagi dirinya. Sengsara, derita, salib dan mati tidak menggoyahkan dirinya untuk menjadi utusan yang setia. Karena taat, Yesus menyerahkan seluruh hidupnya dalam ketulus ikhlasan. Inilah pelajaran yang amat penting bagi kita. Seperti Yesus sebagai anak, ia taat kepada Bapa. Demikianlah kita, manakala kita mengakui diri sebagai murid Yesus, juga tentu belajar tentang taat pada kehendak Allah dan mengikuti rencana Allah sendiri. Yesus telah berkata, siapa yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sabda ini sudah dilaksanakan oleh Yesus hari ini supaya kita ikuti. Sebab hanya oleh ketaatan kepada Allah kita semua akan selamat. Memang benar, merenungkan derita Yesus tidak begitu mudah. Ikut Yesus yang tampil sebagai raja dengan mengendarai keledai tidak begitu gampang. Kita sering cemas dan takut terhadap derita. Bahkan tak jarang kita melihat derita sebagai sebuah nasib buruk. Hal seperti ini terjadi karena kita tidak berani membangun kerajaan Allah. Yang kita pegang adalah gengsi semata. Saat semuanya berakibat buruk terhadap kita, dan itu karena kita berjuang demi kerajaan Allah, disinilah kita diajak untuk tetap memiliki rasa damai dan kemudian menjadi taat kepada Allah. Sekarang yang ketiga tentang nyawa. Pada jam 3 sore, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ujung dari perjuangan Yesus adalah menyerahkan nyawa kepada Bapa. Nyawanya diserahkan kepada kematian supaya manusia bisa hidup. Ia menderita supaya manusia selamat dan bahagia. Semua dilakukan karena kesatuan cinta kepada Allah dan kepada manusia. Kita juga disebut hidup karena kita bernyawa. Nyawa itu akan memiliki arti ternyata apabila kembali kepada yang membuatnya, yaitu Allah sendiri. Nyawa harus diserahkan kepada Allah. Di tengah hidup yang tidak mudah, di dalam perjuangan melawan kejahatan, dan di dalam derita yang tidak terkira. Nyawa hanya punya makna apabila diserahkan kepada Allah. Untuk itulah belajar dari seluruh perjuangan Yesus pada hari ini, kita belajar untuk mengarahkan seluruh jiwa, tubuh, hati, pikiran dan darah kita kepada Allah.
Belajar dari Yesus hari ini, kita diajak untuk tetap menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita tetap perlu mencinta kepada Allah dan sesama. Bahkan kalau itu harus menanggung sebuah kematian. Tetapi disinilah dengan cara yang demikian kita dapat diukur ketaatan kita sampai pada tingkat yang keberapa. Mari kita heningkan diri sejenak sehingga peristiwa yang Yesus alami menjadi peristiwa kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.